warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayah bunda, kakak-kakak semuanya, selamat datang di acara Dahsyatnya Keajaiban Rezeki di sesi pertama dengan tema Takaran Rezeki. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Namun sebelum kita mulai pada acara malam hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita buka dengan bacaan Ummul Kitab agar acara berjalan dengan lancar sampai dengan selesai dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, ayah bunda, kakak-kakak semuanya yang hadir saat ini di tengah-tengah kita semuanya, hadir seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru saya. Beliau adalah seorang bidan PNS dari Madiun. Dan dulu sebelum dipertemukan dengan ilmu keajaiban rezeki, kehidupan beliau selalu kekurangan. Dikejar-kejar debt collector, berpindah-pindah rumah kontrakan, dan suatu ketika beliau ditahan oleh pihak rumah sakit. Masya Allah, keberkahan demi keberkahan datang sangat luar biasa. Beliau bisa umroh 10 kali bersama keluarga. Beliau bisa pergi tur luar negeri 10 negara benua Eropa. Dan yang luar biasa, beliau bisa menjalankan ibadah haji plus bersama keluarga tercinta. Masya Allah, ayah bunda, kakak-kakak semuanya. Dan saat ini beliau berubah 180 derajat menjadi seseorang yang sukses miliarder. Mari ayah bunda, kakak-kakak semuanya, kita saksikan video profil beliau.
baik ayah bunda, kakak-kakak semuanya, mari kita rendahkan hati kita hadirkan jiwa raga kita kosongkan gelas ilmu kita untuk belajar kepada beliau. Kita buang prasangka negatif kita agar derajat kita dinaik. Mari ayah bunda kita hadirkan beliau. Beliau adalah Ibunda Hajah Mariana Susanti. Baik, terima kasih Mbak Inga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apapun masalah kita hari ini, entah masalah dengan keluarga, entah masalah dengan pasangan kita, entah masalah dengan anak-anak kita, ataupun masalah dengan usaha kita. Ambil posisi senyaman mungkin, serileks mungkin. Letakkan kedua tangan kita di atas kedua paha. Kita tarik nafas, hembuskan, ucapkan Alhamdulillah. Tarik nafas lagi, ucapkan Alhamdulillah. Tarik nafas kembali, ucapkan Alhamdulillah. Ayah bunda, malam ini lepaskan sejenak segala pikiran kita, segala beban kita. Mari kita hadirkan Allah. Karena sebesar apapun masalah itu, jika Allah hadir, jika Allah menyelesaikan, maka semua akan baik-baik saja. Pejamkan mata, ayah bunda. Rasakan kehadiran Allah begitu dekat dengan kita. Rasakan kehadiran Allah begitu dekat dengan kita. Mari kita hadirkan Allah. Rasakan belayan kasih sayang Allah menyentuh lembut kepala kita, mengusap lembut. Rasakan dekapan kasih sayang Allah memeluk erat tubuh yang tiada daya dan upaya ini. Mari kita panggil Allah.
Rasakan kehadiran Allah begitu dekat dengan kita. Panggil Allah. Hadirkan Allah. Rasakan kehadiran Allah. Panggil Allah. Akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat semuanya, mungkin hari ini ada yang merasakan kesulitan hidup yang luar biasa, seperti yang saya alami dulu. Kejar-kejar hutang, harus berpindah-pindah rumah kontrakan, dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Bahkan ada satu peristiwa yang saya ingat sampai saat ini. Ketika harus melahirkan, saya tidak punya uang sepeser pun. Gak, suami saya keliling-keliling mencari hutangan yang saya harus rela ditahan pihak rumah sakit sampai suami saya mendapatkan uang untuk menebus persalinan saya dan anak saya. Alhamdulillah, Allah pertemukan saya dengan seseorang yang memberikan ilmu tentang hati, pikiran, dan sikap. Hati yang senantiasa syukur, ikhlas, dan sabar. Pikiran yang senantiasa positif, dan sikap yang senantiasa memuliakan dan bahagiakan banyak orang. Guru kami tercinta, Bapak Haji Juli Irmayanto, adalah sosok yang mengajarkan kami, jadilah insan yang bermanfaat untuk banyak umat, namun selalu menjaga kerendahan hati. 1 tahun sudah beliau meninggalkan kami, tapi beliau selalu ada di hati kami. Dan kami murid-muridnya akan berjanji untuk terus menyebarkan ilmu keajaiban rezeki yang beliau ajarkan kepada kami, agar semakin banyak orang yang merasakan perubahan dalam hidup, agar semakin banyak orang yang merasakan keajaiban-keajaiban. Malam hari ini kami juga akan menghadirkan salah satu murid beliau yang dulunya hanyalah seorang tukang cuci miskin, dikejar-kejar hutang, bahkan pernah dihadapkan
pada pilihan harus membayar denda atau harus masuk penjara. Berkawasilah bimbingan seorang guru yang luar biasa sabar dan mengamalkan ilmu keajaiban rezeki. Allah rubah kehidupannya menjadi penuh keajaiban. Dan sekarang beliau menjadi seorang yang sukses miliarder. Sahabat, mari kita simak video profil beliau. Baik sahabat, mari kita rendahkan hati kita. Kita buang semua prasangka negatif. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Kita hadirkan beliau, founder komunitas Miliarder Berkah TCA, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Baik Bu Ana, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat semuanya, apa kabar? Bahagia sekali, senang sekali rasanya saat ini kita bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi dalam acara kajian DKR, dahsyatnya keajaiban rezeki. Insya Allah kami janji, yakin ada manfaatnya. Luar biasa saat ini, Masya Allah, saya merinding ya. Yang hadir lebih dari 1.500 orang dari seluruh Indonesia, bahkan saya lihat dari mancanegara. Saya ingin sapa-sapa dulu, boleh? Dari mana? Ibu Bapak boleh ditulis di kolom komentar. Dari mana saja? Oke, ini dari Sukabumi, Mbak Mona. Dari Kalimantan, halo. Dari Taiwan, Masya Allah. Dari Rio, Singapura, Brunei Darussalam, Kalimantan, Banten, halo Banten. Banyuwangi, Madiun, Bojonegoro, Masya Allah. Ya, dari Sumedang, Palembang, Taiwan, Batam, bahkan Arab Saudi, Magetan, mana lagi itu, Cilegon, Pati, Makassar, Dubai, Ternate, Ungaran, Padalarang, Semarang, Malang. Cukup deh. Mohon maaf, nggak mungkin saya bisa menyapa ribuan orang ya, tapi yang pasti saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Bapak Ibu sahabat semuanya sudah berkenan ya meluangkan waktu untuk menghadiri kajian kami. Tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya ya, ini sebenarnya acara apa sih kok yang hadir sampai ribuan orang ya.
pengen tahu nggak kira-kira tujuannya apa? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tapi izinkan saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Harun Ar-Rasyid. Alhamdulillah saat ini saya tinggal di Kota Madiun, Jawa Timur. Kami dari komunitas Miliarder Berkah. Jadi Bapak sekalian, apa sih tujuan daripada kajian dasarnya keajaiban rezeki? Yang pasti Bapak Ibu, kajian kami ini bukan program bagi-bagi uang. Ya, yang pasti kajian kami ini bukan praktek perdukunan atau uang gaib. Dan yang pasti juga kajian kami ini bukan penggandaan uang Bapak Ibu sekalian. Kenapa perlu saya sampaikan seperti ini? Banyak di antara peserta yang WA ke saya gitu ya. Maaf Pak Harun, ini maharnya berapa gitu ya. Jadi Bapak sekalian, kajian saat ini tidak berbayar alias gratis. Waspadalah, hati-hati bila mana ada yang WA Bapak Ibu mengatasnamakan admin kami dan meminta sejumlah uang, lebih baik abaikan atau laporkan kepada kami. Ya, karena kajian kami ini sifatnya adalah umum dan sifatnya adalah tidak berbayar sama sekali. Jadi Bapak silakan nanti ikutin kajiannya. Bila serasa Ibu Bapak tidak merasa manfaatnya, Ibu Bapak boleh ya tidak melanjutkan kajian ini. Tapi saya garansi insya Allah ya manfaatnya banyak. Ya, manfaatnya banyak. Banyak sekali para peserta ya, para alumni yang berbagi sharing ya, berbagi pengalaman ya, setelah mempraktekkan ilmu keajaiban rezeki. Di antaranya sedikit saya ceritakan Bapak Ibu, mudah-mudahan malam hari nanti beliau bisa berbagi. Beliau ini awalnya adalah anak seorang tukang becak. Ya, ekonominya tentunya mohon maaf jauh dari cukup begitu ya. Beliau bahkan pernah ya waktu kecil, kebetulan beliau ini cerdas ya, ikut perlombaan, hanya gara-gara nggak punya seragam, dia didis gitu ya, artinya tidak boleh ikut lomba. Saat ini beliau kerja sebagai guru honorer. Tahu nggak rezeki yang diterima saat ini sekitar hanya 200.000. Ibu Bapak bisa bayangkan hidup zaman sekarang hanya dengan uang 200.000. Tapi setelah beliau ini mengenal ilmu keajaiban rezeki dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang terjadi diantaranya beliau bisa beli mobil, hutangnya lunas, hidupnya makin tentram, bahagia, dan yang luar biasa, beliau bisa hadir ke tanah suci dengan ayahanda tercintanya. Ini adalah suatu keajaiban. Nanti ya kita hadirkan beliau. Bahkan hari ini juga ada seorang anggota TNI. Beliau masih aktif saat ini. Dulu beliau ini temperamen, keras, mohon maaf ya, emosinya meledak-meledak, suka marah gitu ya. Setelah ikut ilmu keajaiban rezeki dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Masya Allah Bapak Ibu, hidupnya berubah. Orangnya sekarang lebih tenang, ya, bisa mengendalikan diri, dan ajaibnya rezekinya pun beliau ini menjadi lancar. Salah satu keajaibannya sama dengan yang saya ceritakan sebelumnya. Beliau pernah ketipu Bapak Ibu. Yang terjadi beliau bisa beli mobil, hutangnya pelan-pelan lunas, ya, dan luar biasa sama. Beliau dipanggil Allah untuk menjadi tamu Allah, yaitu bisa ke tanah suci. Dan nanti kita akan saksikan ya teman-teman alumni ya, mereka-mereka yang sudah merasakan dasarnya ilmu keajaiban rezeki. Memang Bapak Ibu, ilmunya ini sepintas sederhana, bahkan dikatakan sangat simpel. Mungkin setelah saya bagikan hari ini, mungkin ayah bunda atau Bapak Ibu sekalian akan mengatakan, ternyata ilmunya cuma gini doang ya Pak. Iya, tapi kalau dipraktekkan dahsyat Bapak Ibu, luar biasa. Dan mudah-mudahan wasilah dari ilmu ini, harapan saya
Bapak Ibu, sahabat semuanya yang hari ini mungkin terlilit hutang piutang. Hidupnya stres, siangnya gelisah, malamnya nggak bisa tidur, hidupnya ketakutan. Yang terjadi apa? Yang terjadi rumah tangga yang tadinya bahagia, akhir-akhir ini sudah mulai sering bertengkar. Dan berapa banyak Bapak Ibu, gara-gara hutang piutang yang tadinya baik jadi jahat, jadi pencuri, jadi koruptor, bahkan ada yang sampai jadi pembunuh untuk mendapatkan uang. Dan berapa banyak gara-gara hutang piutang rumah tangganya berantakan, akhirnya berakhir dengan perceraian. Mudah-mudahan ya wasilah kajian DKR ini, saya doakan ibu bapak hutangnya lunas, jadi hidup bebas hutang dan riba. Mau apa tidak? Yang mengatakan, ya Allah yang angkat tangan takdirkan ya Allah dengan izin-Mu, wasilah kajian DKR ini, ibu bapak yang rezekinya seret ya, buka usaha apa saja gagal terus, buka toko bangkrut, bisnis networking ditipu, investasi uangnya dibawa kabur, pokoknya gagal terus apa saja. Mudah-mudahan nanti setelah dipraktekkan ilmu keajaiban rezeki, rezekinya menjadi lancar, amin. Dan saya doakan mudah-mudahan wasilah ilmu dasarnya keajaiban rezeki ini, ibu bapak hidupnya makin tentram dan makin bahagia. Bapak ibu yang saya hormati, kenapa saya yakin tentang dasarnya ilmu ini? Karena saya pribadi sudah mengalami Bapak Ibu. Siapa saya? Jujur Bapak Ibu, saya bukan ustadz ya. Saya juga bukan motivator. Ya, saya bukan kiai, bukan ya. Demi Allah Bapak Ibu, saya Harun Ar-Rasyid hanyalah seorang tukang cuci kiloan. Demi Allah, saya ini tukang cuci Bapak Ibu. Ini cucian saya, sampai hari ini masih ada. Saya buka cucian ini kebetulan saya ngontrak Bapak Ibu sejak tahun 2010. Jadi kalau sampai hari ini sudah lebih 10 tahun. Sampai hari ini masih ada cucian ini. Tepatnya di Jalan Kelapa Manis, Madiun Bapak Ibu sekalian. Disinilah saya bekerja sebagai tukang cuci, dan disinilah saya tinggal bersama istri dan anak-anak saya. Hidup saya Bapak Ibu jauh dari kecukupan ya. Hidup kami gali lubang tutup lubang. Pinjam si A, untuk ngelunasi saya pinjam si B. Pinjam si B, untuk ngelunasin saya pinjam si C. Akhirnya utang saya yang tadinya kecil jadi besar, jadi besar, jadi besar. Akhirnya jadi masalah. Masalahnya apa? Saya dulu menikah Bapak Ibu, tujuan saya pengen bahagia, tujuan saya pengen tentram. Tapi yang terjadi gara-gara utang, kami justru bertengkar Bapak Ibu. Jadi yang dulu pengennya bahagia, yang tidak menemukan kebahagiaan. Gara-gara apa? Tadi terlilit utang. Dulu saya berharap dengan kelahiran anak, hidup kami makin sempurna. Tapi gara-gara ekonomi, justru anak jadi korban. Sering kena marah, padahal dia nggak salah. Dulu saya nggak kebayang Bu, bisa ke tanah suci, bisa punya rumah, bisa punya mobil. Demi Allah, saya nggak pernah kebayang. Buat makan sehari-hari saja Bapak Ibu, kami kesusahan Bapak Ibu. Bahkan saya pernah Bapak Ibu, suatu ketika anak saya itu minta susu. Kebetulan susunya habis. Berapa sih Bu harga susu di Indomaret atau Alfamaret yang yang instan itu? Nggak lebih dari 10.000 atau 20.000 kalau nggak salah harganya. Tapi saat itu saya nggak punya uang sama sekali. 1.000 saja saya nggak megang Bapak Ibu. Akhirnya anak saya nangis
nggak mau dikasih air putih, nggak mau dikasih minum yang lain, pokoknya maunya susu. Yang terjadi udah anak nangis, kitanya marah-marah. Kalau ingat kejadian itu, menyesal rasanya. Akhirnya anak saya karena kecapean menangis, akhirnya tertidur. Malam itu saya keluar rumah, Bapak Ibu. Saya di luar, saya menangis. Menangis kenapa? Ya karena untuk membeli susu anak saya nggak sanggup. Justru anak saya bentak, saya marahin, saya nangis di luar, saya menyesal. Bahkan yang luar biasa lagi Bapak Ibu, saya pernah hampir di penjara gara-gara ngilangin baju pelanggan. Ada pelanggan yang nyuci di tempat kami, nggak tahu ya, saya teledor ya, saya lupa naruh atau salah ngasih orang, yang pasti cuciannya hilang. Saya dilaporkan polisi dengan laporan pencurian, Bapak Ibu. Saya masukkan penjara, disuruh milih waktu itu, masuk penjara atau mengganti uang sekian juta. Bapak bisa bayangin, buat beli susu anak saja nggak sanggup, dikejar-kejar debt collector, sama istri sering berdebat, bertengkar, ditangkap polisi lagi. Kepala rasanya mau pecah, bingung. Bahkan saya pernah berpikir begini, Allah itu kemana sih? Saya udah sholat, kok tetap aja hidup saya makin ruwet. Saya udah istighfar, saya zikir, kok hidup saya nggak ada perubahan sama sekali. Sempat loh kepikiran seperti itu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, beruntunglah saya ketemu ilmu yang namanya keajaiban rezeki. Ilmu ini yang memberikan adalah Bapak almarhum Juli Irmayanto. Beliau mengajari banyak hal. Ya, tentang hidup itu harus bermanfaat, tentang jangan menyanyiakan waktu yang ada karena hidup kita ini nggak lama. Beliau juga mengajarkan tentang ilmu yang namanya HPS. Ya. Akhirnya saya praktekkan Bapak Ibu ilmu yang beliau ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya praktekkan Bu, pelan-pelan, sehari, 2 hari, 3 hari. Terus saya praktekkan terus. Keajaiban apa yang terjadi Bapak dari sahabat sekalian? Yang pertama, saya dulu tinggal di kontrakan. Saat ini kami bisa tinggal di perumahan elit Bapak Ibu sekalian. Bagi saya ini ajaib Bapak Ibu. Siapa saya, tukang cuci kilauan yang terlilit hutang Bapak Ibu. Saat ini kami bisa tinggal di rumah elit, dan ini saya bisa beli secara tunai yang saat ini harganya di atas 2 miliar. Nggak kebayang Bapak Ibu, nggak kebayang. Bahkan saat ini kami bisa beli mobil, ya ada 2 mobil parkir di depan rumah. Nggak kebayang Bapak Ibu. Mungkin ayah bunda, sahabat semuanya, mungkin rumahnya lebih bagus daripada kami, atau mungkin mobilnya lebih mewah dari kami. Yang kita bahas bukan itunya. Yang kita bahas adalah siapa saya yang beli susu saja nggak sanggup. Allah kasih keajaiban rezeki dengan rezeki yang berlimpah ruah. Saya bisa beli rumah Bu, bukan 1, tapi 5. 4-nya tunai, 1-nya KPR. Izin Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi tidak bermaksud untuk menyinggung. Kami ingin membuktikan kalau keajaiban itu ada, asal kita yakin dan tahu ilmunya. Ini rumah kami yang pertama di sebelah kiri, kemudian di tengah, kemudian di samping bisa beli rumah dan ruko, dan kemudian yang saya pakai saat ini. Gak kebayang Bapak Ibu, gak kebayang sama sekali.
Ya. Dan yang luar biasa lagi keajaiban yang terjadi pada diri kami adalah kami diundang Allah menjadi tamu Allah hampir tiap tahun. Kami bisa hadir ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Bahkan tahun 2017 Allah undang kami untuk berhaji. Kami bisa haji plus Bapak Ibu yang nggak perlu nunggu. Orang lain untuk berhaji nunggu 25 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Kami nggak menunggu. Jadi waktu itu saya dapat kabar, Pak Harun mau nggak haji? Kalau mau berangkat tahun ini ya. Ya saya bilang, ya maulah Pak, ya maulah. Ini haji loh. Akhirnya saya berangkat tahun 2017 bersama istri saya menggunakan Biro Arminarika Perdana. Saya satu tenda dengan Bapak Jenderal Saud Nasution. Saya satu tenda dengan Kiai Besar Bapak Kiai Haji Agus Darmawan. Saya yakin Bapak Ibu pernah lihat beliau, karena beliau sampai hari ini masih aktif ngisi acara pengajian. Setahu saya di TVRI, kalau jam 5 pagi ya, ada yang lihat, sama di acara TV swasta setahu saya. Ini keajaiban yang luar biasa Bapak Ibu. Bayangin, seorang tukang cuci miskin, terlilit utang, beli susu nggak bisa beli rumah, bisa beli mobil, utang saya lunas, dan saya bisa ke Tanah Suci, bisa berumroh, bisa berhaji, dan bahkan kami bisa keliling dunia. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu, selama pandemi 2 tahun ini, banyak teman-teman kami yang ekonominya berantakan, usahanya bangkrut, di PHK, justru kami rezekinya makin lancar. Rezeki kami melancar Bapak sekalian. Makanya saya simpulkan ilmu keajaiban rezeki ini luar biasa. Dan kami ya dinasihatin Bapak waktu itu, jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Makanya izinkan Bapak Ibu malam hari ini kami ingin berbagi tentang dahsyatnya ilmu keajaiban rezeki. Boleh kira-kira? Yang boleh angkat tangan. Benar ya syaratnya? Tolong buka pikirannya, buka hatinya. Karena ilmu nggak ada manfaatnya. Ya, tapi kalau ibu bapak pengen tahu ilmunya, maka izin bapak ibu ikutin kajian ini sampai selesai. Dan bapak ibu yang saya hormati, insya Allah kajian ini nanti kita akan agendakan. Itu nggak mungkin satu hari ini cukup, nggak mungkin ya. Nanti kita agendakan 3 kali pertemuan. Jadi hari ini sampai sekitar jam 9, kemudian besok, kemudian lusa. Hanya 3 hari saja, ya, atau 3 kali saja. Silakan. Kalau hari ini Bapak merasa ada manfaatnya, boleh silakan ikutin kajian besok, kemudian lusa. Setelah itu Ibu Bapak silakan praktekkan. Mudah-mudahan akan terjadi keajaiban pada diri Bapak Ibu. Mudah-mudahan, insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Harun, kok bisa Pak Harun dikejar-kejar rezeki? Pengen tahu apa tidak? Yang pengen tahu boleh angkat tangan. Oke, Allah yang angkat tangan, takdirkan utangnya lunas, rezekinya lancar. Amin. Jadi buat sekalian, utang saya yang miliaran rupiah bisa lunas dengan sendirinya. Bagaimana jadi buat sekalian, kalau ibu bapak pengen dikejar-kejar rezeki, kuncinya sederhana, ada itu luaskan yang namanya takaran rezeki kita. Kuncinya apa sekalian? Perbesar takaran rezeki kita atau daya tampung rezeki kita. Pak, apa sih takaran rezeki? Nah, ini saya tulis biar gak lupa. Takaran rezeki adalah kapasitas diri setiap manusia untuk mendapatkan atau menambah
Saya ulang lagi ya. Kalau pengen ibu, di luar itu ada dua golongan manusia Bapak Ibu. Ada orang yang mengejar-ngejar rezeki. Di sana dikejar, bahkan ada yang sampai meninggalkan keluarga, sampai ke luar negeri nggak pulang-pulang Bapak Ibu, dikejar-kejar. Anehnya, kadang dapat, kadang nggak dapat. Kalaupun dapat, nggak banyak Bapak Ibu. Berapa di antara kita kerja pagi, pulang, udah kerja keras, pol-polan merantau, hari ini nggak punya tabungan, udah kerja keras, ya pol-polan, buktinya utangnya di mana-mana. Jadi ada orang yang tipenya adalah mengejar-ngejar rezeki. Akhirnya apa? Ketika tua, dia capek, tapi banyak impiannya nggak tercapai. Nggak bisa haji, nggak bisa umroh, terlilit utang, dan seterusnya. Tapi ada juga golongan orang yang hidupnya itu santai, ya. Tapi dikejar-kejar rezeki, rezekinya banyak, ya, melimpah. Ada nggak kira-kira? Ada Bu, ada orang golongannya adalah duduk diam, rezeki datang. Karena saya ada ngalamin Bapak Ibu. Saya dulu kerja Bu, merantau Bu, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Saya dulu pernah merantau 10 tahun. Setelah 10 tahun saya tetap aja miskin, gak punya apa-apa. Karena saya dulu nggak ngerti ilmunya. Tapi kalau sekarang, saya cukup duduk diam seperti ini, cukup di rumah, tapi insya Allah rezekinya datang dengan sendirinya. Bagaimana Pak ilmunya? Tadi saya sampaikan, kuncinya adalah perbesar takaran rezeki kita. Takaran rezeki itu adalah daya tampung, ya, diri kita untuk menampung rezeki dari Allah. Kalau daya tampungnya kecil, maka rezekinya akan sedikit. Kalau daya tampungannya kecil, maka hidupnya akan selalu gagal, Bapak Ibu. Makanya jangan heran, banyak orang kerja keras, tetap aja miskin. Udah kerja keras, gagal terus. Buka toko, gagal bisnis ini, ditipu bisnis itu, bangkrut. Terus sampai ujung mak, udah deh, aku nggak mau bisnis lagi, capek, mendingan nganggur aja deh, mendingan miskin nggak apa-apa. Bukan bisnisnya yang bermasalah Bapak Ibu, yang jadi masalah adalah daya tampungnya kecil, jadi rezeki tumpah. Beda kalau daya tampungnya luas, maka rezekinya tanpa batas, duduk diam rezeki datang. Jadi kalau ibu bapak pengen rezekinya banyak, dikejar-kejar rezeki, hutangnya lunas, maka yuk perbesar daya tampung rezeki kita. Yuk perluas takaran rezeki kita. Karena hakikat rezeki itu seperti hujan Bapak Ibu. Hujan deras itu kan berlimpah. Saya pengen menampung airnya. Kalau tampungan saya segelas ini, ya dapatnya air segelas. Kalau tampungan saya segede telaga, maka saya dapat air hujan pun berlimpah. Sama dengan takaran rezeki. Jangan-jangan hari ini kita miskin terus. Padahal di kantor jabatannya sudah manajer loh. Bahkan di atasnya manajer loh. Kok masih utangnya numpuk ya? Kok nggak bisa umroh ya? Kok nggak bisa haji ya? Kok hidupnya dikejar-kejar utang ya? Masalah
adalah daya tampungnya kecil. Terus bagaimana Pak Harun cara membuat daya tampung luas? Ya, pengen tahu Bapak Ibu? Yang pengen tahu angkat tangan. Pokoknya sering angkat tangan deh. Oke, terima kasih. Itu ada yang nggak mau angkat tangan. Jadi Bapak sekalian, bagaimana biar daya tampungnya luas? Ya, caranya adalah satu. Ini benar nih, yaitu adalah berkumpullah dengan orang-orang yang daya tampungnya luas, yang takaran rezekinya luas. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang soleh, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berhasil. Bertemanlah dengan mereka. Minimal jangan membuat kita jatuh miskin. Salah satunya adalah kita nggak ridho orang lain kaya, kita nggak ridho orang lain bahagia, kita nggak ridho orang lain itu sukses. Hidupnya kebalik. Kalau ada orang bahagia, kita menderita. Kalau ada orang menderita, kita bahagia. Kalau ada orang sukses, kita sakit hati. Tapi kalau ada orang gagal, kita bahagia. Jadi kita itu kebalik. Kalau kita nggak pernah ridho orang lain bahagia, kalau kita nggak ridho orang lain kaya atau sukses, maka Allah nggak pernah ridho kita akan bahagia. Allah nggak akan ridho kita akan sukses. Itu yang saya alamin dulu Bapak Ibu. Dulu waktu saya miskin, saya itu benci dengan orang kaya. Benci saya. Saya anggap orang kaya itu sombong, orang kaya itu nggak berkah, orang kaya itu koruptor, orang kaya itu dunia. Pokoknya lihat orang itu sebel. Nggak tahu. Apalagi orang kaya, orangnya baik. Saya bilang munafik lah. Pokoknya saya nggak ada kata-kata baik untuk mereka dulu. Dampaknya ya saya miskin terus. Tapi setelah tahu ilmunya, oh, ilmunya sederhana. Minimal kita jangan benci mereka. Jangan benci orang soleh. Jangan benci orang baik. Jangan benci orang-orang sukses. Syukur-syukur kita berteman dengan mereka. Kenapa? Karena kesuksesan itu menular. Kenapa? Biar takaran rezeki kita ini menjadi luas, Bapak Ibu. Kalau luas, nanti rezekinya lancar. Siapa yang pengen wangi, cukup dekatlah penjual minyak wangi. Kalau ibu bapak berteman dengan penjual ikan, ya nanti bau amis. Kalau berteman dengan tong sampah, ya mau punya sampah. Walaupun kita sudah tahu-tahu loh, rezekinya lancar, loh, hutangnya lunas. Simpel tak ilmunya? Jadi mulai hari ini ibu bapak, yuk bertemanlah dengan mereka. Ya. Datangin majelis ilmunya, subscribe YouTube-nya. Kalau dia punya kajian, dengarkan kajian mereka. Karena lingkungan itu mempengaruhi nasib. Anak kita baik, anak kita gak aneh-aneh Bapak Ibu. Tapi berteman dengan orang-orang yang kecanduan narkoba, maka anak kita nggak pakai lama dia akan kecanduan. Kenapa? Lingkungan mempengaruhi. Sebaliknya, anak kita nakal, tapi dikumpulkan di pondok pesantren, insya Allah Bu, anak kita jadi baik. Udah utangnya banyak, nggak punya ya, ngumpulnya sama. Yang terjadi apa? Yang terjadi hidup kita makin tercekik yang namanya utang. Makin hari ekonominya makin seret. Kayaknya menemukan kebahagiaan itu susahnya minta ampun. Perasaan dulu waktu belum nikah aman-aman saja, biasa saja itu. Kenapa sekarang makin
berarti ternyata ilmunya adalah cukup perbaiki pertemanan Anda, cukup perbaiki komunitas Anda, jauhin teman-teman yang toksik. Siapa teman-teman toksik itu? Teman-teman yang suka mengeluh, teman-teman yang tidak amanah, teman-teman yang ngomongnya kasar, teman-teman yang suka ghibah, teman-teman yang suka komplain. Teman-teman seperti itu mulai dijauhi Bapak Ibu. Jangan sekumpul dengan mereka. Kalau pengen takarannya luas. Nah ya, berarti harus musuhin mereka? Enggak. Cuma jarang ngumpul aja. Ya kalau ketemu paling cuma nyapa doang, habis itu pergi. Ngumpulnya sama orang-orang yang baik aja deh. Biar apa? Biar takaran kita menjadi luas. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau pengen takaran rezeki kita luas, daya tampung kita luas, punyalah impian yang besar. Impian apa? Pengen umroh, pengen haji, punya 100 ribu anak yatim, punyalah impian besar. Jangan takut bermimpi. Mimpi itu nggak bayar kok. Orang yang punya impian besar, sesungguhnya dia yakin Allah Maha Besar. Orang yang takut bermimpi, sesungguhnya dia nyepelekan Allah, remehin Allah. Dia lupa bahwa Allah sekali bilang kun fayakun, yang terjadi. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan hari ini kita ini, maaf ya, ekonominya seret karena kita takut bermimpi. Sehingga apa? Kun fayakunnya Allah tidak bekerja pada diri kita. Mimpilah yang besar. Utang lunas, pengen haji dengan keluarga. Mimpi nggak bayar saja loh. Ternyata impian besar itu membuat takaran rezeki kita akan ikut membesar. Orang yang impiannya kecil, maka takarannya makin kecil. Ditambah lagi berteman dengan orang-orang yang julid, makin kecil. Makanya hidupnya gak pernah menemukan yang namanya ketentraman. Gak pernah menemukan yang namanya kebahagiaan. Jadi hidup itu yang ada cuma gelisah, galau, bingung, stres. Jadi hidup itu istilah kami apa? Hidup segan. Tapi mati nggak siap, bingung hidup ini. Sementara yang lain menemukan kebahagiaan, hidupnya bahagia, sejahtera, damai, rezekinya lancar. Yang kedua apa? Banyak bermimpi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, ini ilmu yang Bapak ajar kepada saya, yang saya sebut dengan ilmu keajaiban rezeki. Apa itu? Namanya adalah HPS. Apa itu HPS Pak Harun? Hati, pikiran, sikap. Penting Bapak Ibu, hati. Manusia itu tergantung pada hatinya. Hatinya jelek, rusaklah manusia itu. Hatinya bersih, baiklah manusia itu. Dan rezeki itu tergantung kualitas hati kita. Rezeki itu bersih Bapak Ibu, rezeki itu di mana-mana. Rezeki itu di mana-mana ada rezeki kita. Dan rezeki ini suci akan nempel di hati yang bersih. Hati yang bersih itu bagaimana? Hati yang bersih itu hati yang sabar,
ikhlas syukur. Hati yang kotor bagaimana? Hati yang penuh aids, angkuh, iri, dengki, dongkol, julid, dan seterusnya. Orang yang punya jiwa iri dengki, hidupnya nggak pernah tentram. Kalaupun dia punya bisnis, bisnisnya nggak pernah sukses. Ibu bapak, suksesnya suatu usaha itu bukan karena kecerdasan, tapi karena karena kepedulian. Kalau kita masih sering menyakiti hati orang lain, gak peduli sama anak yatim, percaya sama saya. Tapi sebaliknya, ketika kita memuliakan orang lain, ketika kita peduli kepada anak yatim, peduli kepada yang lemah, insya Allah rezeki Bapak Ibu akan dilancarkan oleh Allah. Bapak mau rezekimu luas, kamu dikejar rezeki, maka hatimu harus diperbaiki. Sabar, ikhlas, syukur. Sabar itu bagaimana? Ya jangan marah-marah. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Orang yang marah berarti kita dikuasai oleh energi negatif. Orang yang marah, Bapak Ibu, demi Allah, rezekinya akan menjauh. Rasulullah itu pernah, Bu, lagi duduk-duduk sama Sayyidina Umar. Rasulullah lihat Sayyidina Umar itu tersenyum. Selang beberapa saat kemudian Rasulullah pergi. Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau pergi? Aku tadi lihat kamu diganggu sama orang-orang itu, kamu biasa saja, kamu senyum. Aku lihat di kanan kirimu banyak malaikat. Maka aku senyum sama malaikat itu. Tapi saat kemudian kamu marah, karena kamu diganggu oleh orang-orang di sekitarmu itu. Malaikat pergi, iblis yang datang di kanan kiri, maka kamu meninggalkan kamu. Maka orang yang marah, sesungguhnya dia dikuasai energi negatif. Siapa itu? Ya, maaf ya, setan dan kawan-kawan. Sehingga terjadi orang yang marah, rezekinya akan menjauh. Makin marah, utangnya makin seret. Dan orang marah, Bapak Ibu, berakhir pasti dengan penyesalan. Enggak ada orang marah mengeluarkan kata-kata baik. Orang marah pasti yang keluar kasar. Enggak ada kasar kepada pasangan. Sehingga apa? Pasangan kita hatinya terluka. Marah kepada anak, akhirnya hati anak terluka. Kalau anak dan pasangan kita hatinya terluka, Bapak Ibu, kalau dia nggak memaafkan, maka pintu rezeki kita akan tersumbat. Sampai anak dan pasangan kita memaafkan kita. Orang, Bapak Ibu, kalau sudah marah, demi Allah, pasti nyesal. Saya ada cerita, Bapak Ibu, izin ya. Ada sepasang keluarga, suami istri, suaminya bekerja, istrinya bekerja. Beliau bahagia, Bapak Ibu, punya anak satu, umurnya taruh saja 2-3 tahun, cewek cantik lagi. Karena suami istri bekerja, anaknya dititipkan sama babysitter. Suatu ketika suami istri ini ada meeting di luar kota dan anaknya ditinggal, dititipkan sama babysitternya. Keluarganya tidak ada masalah, bahagia. Berangkatlah suami istri keluar kota, ya mungkin beberapa hari kemudian pulang.
Waktu pulang, ayahnya itu melihat mobil barunya. Kebetulan beli mobil baru. Mobil barunya yang ada di garasi itu, catnya itu mengelupas. Ada bekas goretan batu. Ada batu yang digores. Catnya ngelupas. Spontan, si ayah tadi marah. Siapa yang rusakin mobil? Si istrinya juga ikut marah. Ini siapa ini, kurang kerjaan. Si bibi ketakutan. Dia bilang, yang adik main akan untuk bersihin piring. Waktu balik, mobilnya sudah seperti ini, Pak. Tentunya si bibi ketakutan. Kamu bohong. Mobil ini harganya berapa? Jadi si bapak sama si ibu marahin babysitternya. Dipanggil tuh anaknya lagi tidur. Mana Dede? Mana? Anak yang lagi tidur dimarahin. Namanya anak kaget. Adik yang bikin rusak mobilnya bapak. Nangis dong. Ketakutan. Diambil bu, pemukul. Dipukul tuh tangannya anaknya. Ini tangannya yang nakal. Dipukul. Anaknya nangis dong, ketakutan. Ampun ya. Dipukul dengan sekeras-keras. Karena marah. Dikuasai sama setan. Namanya anak umur 2 tahun dipukul sama ayahnya. Ya retaklah tangan. Harusnya pulang itu bahagia. Segendong anaknya. Berubah, dikuasai marah. Akhirnya mencekam bapak ibu. Singkat cerita, malam hari itu anaknya nangis. Kemudian demam. Dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit anaknya dicek bapak ibu. Ternyata ada saraf yang putus. Ada keretakan tulang yang tidak bisa diperbaiki. Kata dokter, Bapak, Ibu bisa ke kantor saya. Didudukkan si Bapak Ibu, si dokter ini berkaca-kaca. Apa yang telah kita lakukan? Anak Bapak, tangannya kalau pengen sembuh, ini harus dipotong, diamputasi. Diam dan menangis. Ada nggak solusi lain dong? Nggak ada. Kalau nggak dipotong, ini infeksi bisa menjalar ke dalam tubuh anak Bapak. Bisa menyebabkan kematian. Solusinya cuma mau tidak mau, siap kasih. Dokter ngomong sambil menahan emosi. Kenapa? Kok tega seorang ayah memukul anak satu-satunya hanya gara-gara mobilnya digores oleh batu? Karena nggak ada pilihan. Si anak tadi tangannya harus diamputasi, Bapak Ibu. Ketika bangun dari operasi di ruang ICU, anaknya bilang kepada ayah sama ibunya, "Ayah, adik minta maaf ya. Adik janji gak akan ulangin lagi. Sudah, adik minta maaf ya. Adik janji gak akan nakal lagi. Maafin adik, ayah. Maafin adik." Apa kata ayah sama bunda? "Adik, gak apa-apa. Ayah
maafin adik ya. Kata adik, kalau ayah sama bunda sudah maafin adik, kembalikan tangan adik. Kembalikan ya tangan adik. Gak enak gak punya tangan ya. Gak enak gak punya tangan mah. Gara-gara marah. Penyesalan. Berapa banyak suami yang marah kepada istrinya akhirnya penyesalan. Berapa banyak istri penyesalan. Berapa banyak orang tua yang marah kepada akhirnya penyesalan. Saya ada cerita, Bu, ada suami gara-gara dia PHK, nggak ada kerjaan, dia bingung di rumah, dibentak sama istri. Karena dia marah, dia keluar rumah naik sepeda motor, bukan dalam kondisi stres. Meninggal dalam kondisi marah. Istrinya nyesel, kenapa aku marahin suamiku? Hanya gara-gara suaminya belum kerja karena di PHK. Nyesel seumur hidup. Bayangin loh, meninggal kecelakaan dalam kondisi marah. Kondisi marah loh. Suaminya lagi marah, istrinya lagi marah. Berapa banyak yang orang tua marahin sama anaknya, akhirnya anaknya pergi nggak mau pulang. Ibu, bapak, anak kita mungkin nakal ya, tapi namanya juga anak. Ingat Bapak Ibu, nakalnya anak kita itu impian mereka yang gak punya anak di luar. Banyak Bapak Ibu sepasang suami istri di tengah malam mereka menangis. Ya Allah, aku mohon padamu, aku udah nikah puluhan tahun. Sampai hari ini kami belum punya keturunan, kami pengen punya anak ya Allah. Kami pengen bisa gendong bayi. Kami pengen seperti yang lain. Sudah kemana-mana sampai bayi tabung yang ratusan juta. Tapi kita yang punya anak seringkali menyanyiakan anak kita, membentak anak kita. Ingat Bapak Ibu, kita bersama anak kita itu nggak lama. Serius. Sebentar lagi anak ibu akan kuliah. Kalau kuliah udah di luar kota, apalagi kalau anak kita sudah menikah, makin jarang ketemu dengan anak kita. Makanya jaga anak kita mumpung masih ada. Aku masih kecil umurnya 17 tahun. Yang kecil itu Bu, kalau mandi, saya mandiin. Kadang-kala kalau cebok, saya cebok. Kenapa coba? Saya pengen bikin cerita indah sama anak saya. Karena kalau anak saya sudah gede, gak mungkin saya mandiin. Gak mungkin saya cebok. Saya pengen bikin rekaman indah anak saya. Dulu bapaknya pernah, anak saya gak malu kalau mandiin saya nanti. Minimal ketika saya meninggal. Saya punya anak gadis 16 tahun. Saya sering peluk, saya antar sekolah, saya jemput sekolah. Saya nggak malu Bu meluk anak saya. Kenapa? Saya pengen nanti kalau saya tua, entah anak nggak cici Bu meluk orang tuanya. Karena saya udah membiasakan, saya peluk, saya bilang I love you anak. Saya pengen bikin kenangan indah. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu, kalau hujan deras, saya ajak itu anak saya untuk hujan-hujan. Ayo dia hujan-hujan. Saya bikin kenangan indah. Kalau ayahnya itu sering ajak hujan-hujan. Ketika anak saya nanti jadi triliuner, mungkin di luar negeri sana atau di mana saja, dia hujan. Jangan ingat ayah. Jangan bilang, aku kangen sama ayahku, kangen sama papaku. Kalau hujan dulu aku diajak hujan-hujan. Bikin kenangan indah. Kenapa? Waktu kita itu gak lama Bu hidup ini. Nyesel loh nanti. Kalau pasangan udah gak ada, anak-anak gak ada. Nyesel walaupun kita kaya raya. Apalagi kalau kita gak punya apa. Yuk ibu bapak, jangan marahin anak kita. Nyesel.
Jangan marahin pasangan kita. Jangan. Bapak-bapak jangan marahin istrinya ya. Istrimu itu orang lain loh. Istrimu itu orang lain yang peduli kepada bapak, peduli pada anak-anak bapak. Orang lain bukan darah dagingmu itu. Makanya kalau udah berwudu senggolan batal karena memang orang lain. Orang lain mungkin istri kita hanya ibu rumah tangga, tapi dia yang membesarkan anak-anak kita, Bapak Ibu. Jangan gara-gara istri kita ibu rumah tangga kita sia-siakan, kita marahi. Ingat Bapak, kalau ibu hatinya terluka, Anda kerja keras, rezeki tetap akan seret. Kalau udah istri hatinya terluka, maka rezeki kita akan menjauh. Coba rasakan. Perasaan punya hutang dari dulu gak pernah lunas-lunas. Usaha kelihatannya rame tapi gak punya apa-apa. Kelihatannya ngantor punya jabatan tapi terlilit hutang. Kenapa? Karena kita menyanyikan pasangan. Demi Allah, suami istri yang sering berkata kasar, suami istri yang gak akur, demi Allah, rezekinya gak pernah lancar. Sayangin istrimu, gak lama kok, cepat atau lambat, nanti pasti akan bisa. Entah istri kita dulu yang dipanggil Allah atau kita. Dan nanti kita akan menyesal. Kita itu baru terasa kehilangan kalau sudah gak ada. Akan kangen masakan istri, kangen omelan istri. Istri ngomel itu gak marah, Pak. Istri ngomel itu cuma minta perhatian. Istri ngomel itu untuk curhat. Kalau bukan sama kita siapa? Karena kalau istri sudah curhat, sudah ngomel-ngomel, itu menjadi kekuatan bagi istri. Istri itu kalau curhat, Pak, ngomel-ngomel, curhat, kita dengerin aja. Itu besok istri kita akan kembali menjadi kuat lagi. Dengarkan saja kalau istri kita ngomong, gak apa-apa. Kalau perlu. Sayangi istrimu, Bapak. Jangan dibantah, jangan dimarahi. Kalau perlu diajak makan berdua, gak apa-apa lah dipuji. Masa yang muji orang lain? Kalau di sebelah kirimu ada istrimu, minta maaf. Maafin aku ya. Insya Allah Pak, besok pagi ada keajaiban. Istri juga sama. Jangan mentang-mentang penghasilan dia lebih gede, ngeremehin suami. Jangan mentang-mentang lebih cantik, suaminya biasa ngeremehin. Mentang-mentang cantik, idolanya didol banyak orang, suaminya kurang ganteng, diremehin tuh suaminya. Pintu surgamu itu terletak pada suamimu. Jangan sia-siakan. Suami kita itu untuk menghidupin istri dan anak-anaknya. Mereka bukan saudara kandung kita. Saudara kandung kita malah kadang gak peduli kok. Coba ketika kita terlilit masalah utang, apakah saudara kandung kita yang berutang? Enggak. Yang mikirin adalah suami kita. Makanya kenapa hidup kita gak pernah tentram? Kenapa kita kerja keras banding tulang gak pernah dapat rezeki? Masalahnya suami istri gak pernah akur. Hal itu aja masalah. Makanya Bu Bapak kalau ingin dapat keajaiban rezeki, coba malam hari kau sama saling sebelum tidur itu bilang, ya aku minta maaf. Aku minta maaf. Udah itu dong, coba malam ini kalau perlu. Ingat loh nanti kalau udah pergi, nyesel gitu.
apalagi suami istri, Bapak Ibu ya. Anda nanti tua loh. Kalau tua, yang merawat Bapak Ibu anak bukan. Anak kita nanti punya keluarga, yang ngurusin kita tua pasangan kita. Hari ini mungkin kita sia-siakan pasangan kita karena kita masih kita udah tua, udah penyakitan. Gantian nanti Anda akan disia-siakan pasangan Anda. Maka ibu bapak yang saat ini terlihat utang dan jasera, coba malam hari ini saling memaafkan. Kunci bahagia rumah tangga adalah saling memberi, jangan meminta. Istri jangan menuntut suami, suami jangan nuntut istri. Kalau nuntut pasti kecewa. Kamu itu harusnya begini loh ya, kamu harusnya begini loh. Semakin menuntut semakin kecewa. Yang terbaik adalah berikan terbaik buat pasangan Anda. Suami berikan yang terbaik pada istri, istri berikan hormat kepada suami. Insya Allah Bapak Ibu, kalau di rumah sudah akur, sudah saling memaafkan, insya Allah siap-siap rezeki ibu bapak akan datang bertubi-tubi. Namanya sabar. Kemudian ikhlas. Ikhlas apa? Kalau kehilangan, kalau mungkin pernah dilukai di masa lalu, dikhianati, jangan ada dendam, ikhlasin. Karena ibu bapak nggak bisa hari ini ibu bapak hidup dengan membawa beban masa lalu. Lupakan, maafkan masa lalu, ya. Yuk kita nikmati hidup kita hari ini. Gak bisa ibu bapak hidup hari ini dengan bayang-bayang masa lalu. Gak akan pernah menemukan kebahagiaan. Yang ketiga Bapak Ibu apa? Kata Bapak, terapi syukur. Syukuri apa yang ada. Syukuri pasangan kita, anak-anak kita. Syukuri kehidupan kita. Insya Allah kalau syukur, apa yang ada, yang tidak ada akan datang. Kalau kita syukur, kita bahagia. Lah, bahagia inilah magnet rezeki. Jadi kalau ditanya, apa Pak Harun, rahasia Pak Harun kok rezekinya bisa datang? Kuncinya adalah harus bahagia selalu. Dan bahagianya dimiliki orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas. Terus itu loh Pak Harun susahnya. Gimana cara sabar? Gimana cara syukur? Gimana cara untuk melupakan masa lalu? Makanya malam hari ini Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya ngasih terapi. Namanya terapi memaafkan, terapi ikhlas, sama terapi syukur. 3 terapi ini Bapak praktekkan. Bisa? Kita coba. Caranya sederhana. Bapak yuk. Kita terapi dulu apa ya? Terapi memaafkan dulu ya. Ya, terapi memaafkan dulu. Caranya Bapak Ibu silakan duduk. Yuk cari tempat yang paling nyaman, di kursi boleh, di pinggir tempat tidur boleh, sambil duduk boleh, pokoknya nyaman mungkin. Kalau bisa itu ketika sepertiga malam, karena itu gelombang alfa. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa kapan saja. Sudah, ikutin nggak apa-apa. Kemudian Bapak cukup tarik nafas ya, tarik nafas dari hidung. Ayo semuanya nggak apa-apa, tarik nafas dalamnya, keluarkan pelan-pelan. Nafas lagi, boleh sambil pejamkan mata, keluarkan pelan-pelan sampai benar-benar terasa rileks, terasa nyaman. Dan nafas lagi, boleh keluarkan sambil mengucap alhamdulillah. Dan nafas lagi sampai benar-benar, kalau sudah rileks Bapak Ibu, saat ini Bapak boleh silakan hadirkan seseorang yang sudah menyakiti hati Bapak Ibu. Terserah. Seseorang itu bisa pasangan Anda, pernah mungkin mengkhianati Anda, atau berbohong kepada Anda, atau berkata kasar yang membuat hati Anda terluka, atau mungkin kelakuan anak kita yang membuat kita jengkel dan marah, atau mungkin sahabat Anda yang dulu sahabat baik, ternyata dia mengkhianati kita, ternyata dia memfitnah kita. Hadirkan saat ini yang paling menyakiti ya, yang paling menyakiti.
Boleh pasangan Anda kalau menyakiti pasangan Anda, boleh Anda yang bikin kecewa, atau mungkin teman Anda yang pernah memfitnah Anda. Hadirkan saat ini wajahnya di depan pikiran kita. Saat ini, coba hadirkan. 1, 2, 3, hadirkan. Setelah hadirkan, tatap wajahnya. Ungkapkan isi hati Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda marah pada suami, bilang, "Hai suamiku, sebenarnya aku marah padamu. Aku gak menyangka selama ini kau telah mengkhianatiku. Hatiku sakit, dendam, marah, hilang sama bayangan di pikiran. Setelah itu bilang begini, tapi kejadian itu sudah terjadi di masa lalu dan gak bisa dirubah. Karena itu, hari ini aku maafkan kamu. Aku maafkan kamu." Kemudian senyum. Dah, senyum kepada wajah itu. Aku maafkan kamu. Aku ikhlas. Dengan buka mata, ucapin, "Alhamdulillah." Lakukan itu, Bapak. Maka Anda gak akan benci lagi kepada pasangan Anda. Anda gak akan terbayang-bayang kesalahannya. Gak mungkin Bapak Ibu hidup dengan pasangan dan Anda ingat masa lalunya. Anda gak pernah bahagia. Rezeki Anda akan makin tersumbat. Lakukan itu terus rutin sampai minimal itu 40 hari. Maka Anda gak akan membenci lagi pada pasangan Anda. Anda akan netral lagi kepada anak Anda yang menjengkelkan. Anda gak akan benci lagi kepada sahabat Anda yang memfitnah Anda. Andai kata disebut namanya, biasa, coba lakukan. Itu namanya terapi apa? Terapi memaafkan. Bisa lakukan malam ini. Lakukan sebelum tidur. Yang kedua, terapi ikhlas. Terapi ikhlas itu gimana? Mungkin Bu pernah kehilangan jabatan, kehilangan uang, ikut investasi 200 juta, ditipu, gak terima. Ada kejadian udah 2 tahun yang lalu. Aku ingat, kenapa aku teledor waktu itu. 200 juta loh itu buat umroh bisa berempat itu. Kenapa aku teledor? Masih menyalahkan masa lalu. Masih gak ikhlas uang yang sudah hilang. Masih gak ikhlas. Yang terjadi apa? Hatinya kalau merasa bersalah, gak tenang. Ada yang seperti itu. Yuk coba kita terapi bersama-sama. Ikutin saya. Caranya sama. Pejamkan mata yuk. Namanya terapi ikhlas. Tarik nafas. Keluarin pelan-pelan. Sampai benar-benar rileks. Sampai benar-benar nyaman. Tarik nafas lagi. Keluarin sambil mengucap Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Ucapin Alhamdulillah. Oke, perhatikan tangan saya. Tangan kanan tempelkan di dada sebelah kiri sambil diusap-usap daerah jantung. Oke, pejamkan mata, bilang ya, "Ya Allah atau ya Tuhan, hamba ikhlas ya Allah, hamba pasrah, hamba ikhlas ya Allah, hamba pasrah, hamba ikhlas ya Allah, hamba pasrah." Ucapin. Air mata akan keluar membersihkan hati kita. Hamba pasrah ya Allah, hamba ikhlas. Aku pasrahkan semuanya padamu ya Allah. Hamba pasrah. Ucapan kita tutup, nafas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ibu lakukan, akan keluar air mata. Air mata itu mencuci hati kita. Nanti jenengan akan menemukan, ya Allah, malam ini hatiku damai, tenang. Walaupun ingat 200 juta ditipu orang, ingat, tapi gak bikin gelisah lagi.
Namanya terapi apa? Terapi ikhlas. Lakukan, Bapak Ibu. Kapan? Kalau bisa seperti Kamalah. Kalau enggak ketika di rumah sepi, coba lakukan. Biar apa? Biar hati kita bersih. Yang ketiga, terapi syukur. Atau saya sebut dengan terapi penarik rezeki. Terapi penarik uang. Kok bisa? Allah janji siapa yang bersyukur, maka aku lipatkan rahmat itu. Terapi syukur sama Bapak Ibu. Bisa ikutin saya? Yuk sama. Jamkan mata. Dan nafas dalam-dalamnya. Keluarkan Alhamdulillah. Nafas lagi. Sampai rileks ya. Keluarin Alhamdulillah. Sekarang syukuri Bapak Ibu. Kejadian apa hari? Syukuri walaupun kecil. Terutama syukuri 3 hal. Tentang hidup, tentang kesehatan dan keluarga. Coba syukurin ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Hari ini aku masih hidup, aku masih bisa bernafas. Artinya hari ini aku masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menyayangi pasangan dan anak-anak dan orang tua, untuk bertobat. Terima kasih ya Allah. Karena di luar bebannya yang hari ini sudah dijemput oleh kematian dan dijemput dengan sudah kembali ke Allah. Jadi syukuri hari ini atas kita nikmat hidup. Yang kedua, syukuri apa? Nikmat atas kesehatan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, walaupun ya utangnya banyak, tapi hari ini badanku sehat, bisa makan enak, hidupnya. Terima kasih ya Allah. Karena di luar banyak orang yang sekarang bertempur dengan penyakit, karena kanker, jantung koroner, tumor otak. Coba gimana perasaan mereka? Syukurin ketiga apa? Syukurin keluarga. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Hari ini aku masih bisa melihat wajah istriku. Masih bisa melihat wajah suamiku. Aku masih bisa melihat anak-anakku. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Karena di luar sana banyak yang istrinya panggil, yang suaminya sudah dipanggil, yang anaknya sudah pergi meninggalkan kita. Syukuri. Maka Anda akan menyanyiakan pasangan Anda. Anda akan menyanyiakan keluarga Anda. Karena kalau keluarga sudah bahagia, rezeki akan datang dari berbagai arah. Namanya terapi syukur. Bisa Bapak Ibu, terapi maaf, terapi ikhlas, terapi syukur. Lakukan biar hati kita bersih. Kalau kita hatinya bersih, ya Allah, hidup ini terasa tentram, damai. Melihat istri laksana bidadari, melihat anak laksana peri, rumah kayak surga, rezeki datang berlimpah. Hidup kita akan bahagia, Bapak Ibu sekalian, tentram. Coba praktekkan. Itu yang Bapak ajarkan kepada namanya ilmu apa? Hati, pikiran, sikap. Pikirannya harus mana? Pikirannya harus positif. Gak boleh berpikiran negatif. Karena kalau kita berpikir jelek, maka hidup kita akan ketemu. Kenapa? Karena ibu ketemu kamu. Karena ibu orang baik, bapak orang baik. Kalau orang jahat, dia gak akan tahan dalam komunitas ini. Gak akan tahan dalam kajian. Dia akan keluar. Yuk, berpikirlah yang baik. Kenapa? Pikiranmu itu jadi ucapan. Ucapan ini jadi doa. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Setiap doa akan dikabulkan sama Allah. Ya kalau orang pikirannya, wah hutang saya nggak bisa lunas. Gak mungkin lah saya bisa kaya. Mana mungkin saya bisa umroh. Saya mah miskin. Ingat Bapak Ibu, ucapanmu doa, rasamu doa. Kalau punya hutang, ibu merasa tidak bisa melunasi, maka nggak pernah lunas. Karena Allah sesuai perasaan mereka. Apa-apa Bu kita punya hutang, tapi jangan merasa kita miskin, merasa kita nggak mampu lunas, nanti nggak lunas. Gak apa-apa hutang, tapi tetap kita
punya keyakinan bisa melunasi. Nanti Allah akan beri dengan caranya Allah, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pikiran yang positif. Yang ketiga adalah S-nya sikap. Sikap yang bagaimana? Sikap yang terbaik. Ya, memuliakan orang lain. Karena rezeki kita Bapak Ibu dititipkan kepada kemuliaan orang lain. Rezekinya monyet dititipkan di pohon pisang. Makanya monyet gak akan pernah merusak pohon pisang. Karena dia tahu di situ rezekinya. Kalau dirusak pohon pisang, maka keluarga monyet akan kelaparan. Kehidupan di laut, Allah tidak rezeki di terumbu karang, ada namanya plankton. Maka ikan paus yang segede kapal gak akan merusak terumbu karang. Karena dia tahu, disitulah rezeki Allah titipkan untuk kehidupan laut. Tapi manusia gak tahu Allah titipkan rezekinya di mana. Rezeki kita itu dititipkan kepada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Semakin kita memuliakan pasangan kita, memuliakan anak kita, orang tua kita, orang lain, siap-siap rezeki kita berlimpah. Semakin kita menyakitin pasangan kita, menyakitin anak kita, menyakitin orang tua kita, menyakitin orang lain, siap-siap hidup kita akan menderita selama-lamanya. Jadi rezeki kita di mana? Kemuliaan orang lain, terutama muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Kalau orang tua kita mulia seperti raja, hidup kita akan seperti raja, terutama ibu. Jangan sia-siakan ibu selagi masih ada. Muliakan, bagikan mereka. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini coba kita akan dengarkan alumni-alumni yang hidupnya penuh keajaiban. Yang pertama yang saya ceritakan tadi, anak seorang tukang beca yang makannya maaf ya, kalau bisa dipotong jadi sekian ya, tapi sekarang hidupnya penuh keajaiban. Kita panggil Kak Emi ya, kami silakan Kak Emi. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emi Jumiat. Saya dari Kota Magetan, Jawa Timur. Benar yang disampaikan oleh Bapak Harun, saya adalah anak dari seorang tukang beca. Saat itu, penghasilan Bapak saya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap hari yang saya makan beserta adik-adik saya, lauknya tahu dan tempe. Pernah makan telur, satu harus dibagi berenam, agar bisa merasakan semuanya. Enaknya telur dadar, karena tidak setiap hari bisa makan telur. Tidak itu saja Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami rasa kecewa ketika mau tampil tidak punya baju muslim yang layak pakai karena kondisi ekonomi ayah bunda saya yang tidak bisa memenuhi untuk membeli baju yang layak pakai. Dan saat ini saya berprofesi sebagai seorang guru TK honorer yang sudah 21 tahun mengabdi. Gaji yang saya terima lain-lain dan menerima 200.000. Bisa dibayangkan ayah bunda dengan gaji 200.000. Saya gali lubang tutup lubang untuk memenuhi kebutuhan kami. Sehingga saya terlilit hutang. Delapan tahun menanti kenajamannya dari amarah-amarah saya. Karena terlilit hutang, pikiran jadi kacau, makan tidak enak, tidur pun juga tidak nyenyak.
Bahkan saya juga sering berselisih paham dengan suami saya. Hidup kami jauh dari kata bahagia dan tentram. Suatu ketika, saya bertemu teman di medsos, yaitu Facebook, yang memperkenalkan ilmu keajaiban rezeki. Saya hadir di seminarnya dan bertemu Harun Ar-Rasyid serta Bunda Mariana. Dari Bapak Harun, saya diperkenalkan, yaitu Bapak Juli almarhum, Bapak Juli Marianto almarhum. Beliau yang memperkenalkan ilmu HPS. Ketika saya mempraktekkan ilmu ini, ketika saya juga menerapkan HPS saya, alhamdulillah, saya bisa merubah sifat saya yang kurang bagus, suka marah-marah kepada anak saya. Sehingga kehidupan kami menjadi lebih bahagia dengan menerapkan ilmu HPS ini. Saya lebih sayang kepada anak saya lebih sayang kepada suami dan keluarga saya. Bahkan sekarang saya sering memuliakan orang tua saya dan guru saya. Dengan sering memuliakan dan hati kami bahagia, tentram, Allah hadirkan keajaiban itu. Allah mudahkan saya bisa umroh, tepatnya tanggal 9 Februari 2017. Saya bersyukur Bapak Ibu, seorang guru TK honorer, bisa bersujud di masjid. Tidak dibayangkan Bapak Ibu, gaji 200.000 bisa ada di Bapak Ibu. Dan saya juga bisa membantu ibu saya dan ibu mertua saya. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu. 2 bulan sepulang umroh, Allah hadirkan keajaiban lagi. Saya bisa memiliki mobil impian, yaitu mobil Terios warna putih. Begitu sayangnya Allah kepada kami, Allah hadirkan lagi keajaiban. Saya bisa memberangkatkan bapak saya untuk umroh. Yang dulu beliau mengais rezeki dari tukang beca untuk membiayai kami sekeluarga. Sekarang saya bisa mengumrohkan beliau, tepatnya bulan Mei 2017. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu, dengan keajaiban itu Allah lunaskan pula amanah-amanah saya. Dan alhamdulillah, dari ilmu itu di masa pandemi ini, kami pun juga ekonominya semakin lancar. Hubungan saya dengan suami juga semakin harmonis dan lebih bahagia lagi. Terima kasih Pak Harun dan Bunda Ana yang sudah mempertemukan ilmu ini kepada kami. Terima kasih Mbak Emi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Merinding Bapak Ibu sekalian, rasanya nggak masuk akal. Seorang Mbak Emi dengan penghasilan 200.000 terlilit hutang. Buat makan aja susah, tapi Allah mudahkan ke tanah suci, beli mobil hutangnya lunas. Ini keajaiban. Hanya dengan apa Bapak Ibu? Dengan terapi maaf, terapi syukur, terapi ikhlas, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan pasangan, perbaiki hubungan kita dengan anak kita, kendalikan marah kita. Ditambah lagi satu, sedekah. Lakukan sedekah yang namanya sedekah subuh. Antara subuh sama matahari terbit, itu adalah waktu yang paling keren untuk bersedekah. Berilah kesulitanmu dengan sedekah. Berilah kesuksesanmu dengan sedekah. Berilah hutang dengan sedekah, insya Allah
Kalau jenengan melakukan ilmu hari ini, maka insya Allah gak pakai lama keajaiban akan terjadi. Minimal hati kita tentram, minimal kita gak gelisah lagi. Dan ketika hati sudah tentram, bahagia, siaplah keajaiban akan ada. Yang kedua, yang saya ceritakan adalah seorang anggota TNI aktif, dulu keras, temperamen. Masya Allah, setelah mempraktekkan ilmu keajaiban, hidupnya itu benar-benar berubah menjadi lemah lembut, orangnya care, peduli, dan keajaiban terjadi dalam kehidupan beliau. Kita panggil Bapak Budiono Prasetyo. Kamu silakan. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu, ayah bunda kakak adik semuanya. Saya Budiono Prasetyo dari Madiun. Saya sampai sekarang masih aktif sebagai seorang TNI yang berdinas di Madiun juga. Ayah bunda kakak adik, dalam kehidupan saya ada masa yang sangat sulit, di mana waktu di awal pernikahan saya ingin merubah kehidupan yang lebih baik dengan mencari pekerjaan istri saya. Walaupun saat itu menggunakan biaya ratusan juta, saya pun berusaha untuk menutupinya. Namun apa yang terjadi? Uang sudah saya serahkan kepada orang yang sudah saya percaya, ternyata 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun, istri saya tidak pernah terpanggil untuk bekerja. Disitulah ada perubahan di karakter saya. Saya sering marah, sering cekcok sama istri, bahkan sering memaki sama istri. Dalam keadaan seperti itu, ayah bunda, istri menambah kemarahan saya. Suatu ketika istri saya mengajak untuk umrah. Dengan secara otomatis saya menolaknya. Karena memang saat itu kami belum ada biaya, belum ada dana untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan istri pun menasihati saya. Dan saya diajaklah berjumpa dengan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid dan Bunda Hajah Mariana. Di situ kami pun diberikan pembelajaran tentang dahsyatnya keajaiban rezeki. Bahkan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid pun mengenalkan kami dengan guru beliau, Bapak Haji Juli Irmayanto. Saat itu ilmu yang diajarkan Pak Harun, saya selalu menolaknya. Saya tidak mau dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Tetapi istri selalu mengajak saya ke rumahnya untuk belajar dan terus belajar. Hingga suatu ketika ilmu yang saya dapatkan tentang pentingnya menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga sikap di dalam kehidupan, betul-betul saya renungkan, betul-betul saya maknai dalam hati, hingga hati saya terbawa dan menerima ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki ini. Saya aplikasikan, saya praktekkan ilmu tentang hati, pikiran, dan sikap di dalam kedinasan saya dan di dalam kehidupan rumah tangga saya ataupun dengan sanak saudara saya. Kami saling memuliakan, dan saya diajarkan tentang terapi memaafkan, ikhlas,
dan rasa syukur. Itu yang selalu saya praktekkan di setiap kehidupan saya. Tatkala saya betul-betul totalitas menjalankan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki ini, ternyata Allah berikan perubahan di dalam sikap saya. Saya semakin sayang kepada keluarga saya, semakin memuliakan orang-orang di sekeliling saya. Bahkan saya mau betul-betul merendahkan hati untuk belajar dan terus belajar. Tidak itu saja Bapak Ibu. Tatkala betul-betul saya totalitas, Allah berikan keajaiban kepada kami, kepada keluarga kami. Yang saat itu saya diajak umroh, saya tolak, saya marah. Ternyata Allah berikan keajaiban, Allah takdirkan, Allah wujudkan impian istri saya untuk mengajak saya dan anak saya untuk ke Baitul. Saat itu saya hanya rasa syukur. Ternyata tatkala keajaiban rezeki ini, ilmunya kita praktekkan, kita yakini Allah mampukan keinginan kita. Bahkan setelah saya umroh bersama anak dan istri saya, 1 tahun kemudian Allah mampukan kami, Allah takdirkan kami bisa menggandeng ibu mertua kami, ayahanda kami, sebelum ibunda mertua kami dipanggil Allah untuk selama-lamanya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sampai saat ini wasilah ke ilmu keajaiban rezeki ini, saya bisa umroh 4 kali bersama 7 keluarga kami. Tidak sampai di situ Bapak Ibu, Allah muliakan kami, Allah berikan keberlimpahan kepada kami, Allah wujudkan impian kami untuk mempunyai kendaraan, mempunyai mobil. Di tahun 2017 Allah mampukan kami, Allah hadiahkan kami kendaraan mobil baru pada keluarga kami. Dan saya sampai sekarang yakin keajaiban itu pasti ada saat kita betul-betul meyakini. Terima kasih Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Terima kasih. Kemudian berikutnya, ini adalah seorang bidan, Bapak Ibu, suami istri bekerja. Suami istri bekerja, tapi yang terjadi hidupnya malah kekurangan. Ya, sampai untuk makan sehari-hari, beliau itu mengumpulkan, botol bekas. Tapi hari ini hidupnya penuh keajaiban. Kita panggil Bu Bidan Chandra dari Kota Batu. Kami persilakan Bu Bidan. Makasih Pak. Saya Chandra dari Kota Batu. Tahun saya bekerja di sebuah klinik. Saya bekerja dari jam 7 pagi hingga 9 malam. Saya taruh di tempat penitipan. Gaji saya tidak besar, Bapak. 1.200.000. Itu pun untuk membayar penitipan anak-anak 800.000 setiap bulan. Sisa 400.000 kami buat untuk makan. Gaji suami
masuk di cicilan hutang. Sampai saya punya prinsip, biarlah hidup seperti air mengalir. Yang ada dimakan, tak ada ya sudah. Suatu ketika, kami diuji. Anak saya yang berumur 2 tahun lebih. Belum bisa ngomong sama sekali. Hanya bisa hingga harus menjalani terapi tumbuh kembang. Seminggu sekali saya harus ke dokter untuk menjalani terapi anak saya. Dengan biaya terapi 200.000 per datang. Saya betul-betul kalang kabut. Saya tidak pegang uang. Berhutanglah saya. Bahkan untuk makan saja, kami setelah ada pasien melahirkan, yang besok itu banyak, saya itu bersyukur. Karena selalu ada botol air mineral itu berserakan itu banyak sekali. Saya kumpulkan, saya loakkan untuk kami buat tambah makan. Bahkan tak jarang, hampir setiap hari saya hanya bisa menyajikan nasi goreng. Karena yang ada memang cuma nasi. Ya Allah, rubah hidup saya. Pertemukan saya dengan ilmu asetnya keajaiban rezeki. Apa yang Pak Harun ajarkan, saya lakukan semuanya. Allah angkat hidup kami. Hutang saya perlahan-lahan mulai lunas. Bahkan dulu saya orang yang tidak berani bermimpi. Alhamdulillah. Sebenarnya ada satu impian yang selalu saya tekan selama ini. Saya ingin ke tanah suci. Alhamdulillah. 1 tahun semenjak saya mengamalkan ilmu ini, Allah mampukan saya bisa ke tanah suci. Bahkan tidak hanya sendiri, saya berangkat bersama suami. Keajaiban yang besar buat kami. Bahkan ketika mau berangkat, saya pamit sama Abi saya. Abah bilang waktu itu, doain Abah, no. Abah juga pengen berangkat. Di tanah suci saya menangis. Ya Allah, mampukan saya kembali, ya Allah, untuk bisa membawa orang tua kami. Alhamdulillah. Allah hadirkan keajaiban lagi. Kami bisa membawa kedua orang tua kami ke tanah suci. Bahkan di pandemi kemarin, qadarullah, Abi harus kembali ke pangkuannya. Tapi di titik ini pun saya bersyukur. Saya sudah bisa dipanggil. Dan yang membuat saya bahagia, dulu saya orangnya temperamen. Tak jarang saya membentak anak-anak saya. Tapi alhamdulillah, sekarang saya jadi lebih bersabar. Tapi sayang sama anak-anak, sama suami. Saya bersyukur bertemu ilmu ini. Terima kasih Pak Harun, Bunda Anda sudah mengajarkan ilmu ini kepada kami. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Berbahagialah yang menangis mendengarkan cerita ini. Biarlah air mata ini keluar. Biar hati kita terasa ringan, Bapak Ibu. Keajaiban itu ada bagi mereka yang yakin. Silakan Ibu Bapak yang malam hari ini atau siapapun yang ada masalah apapun itu, gelisah, bingung, stres, utang banyak, coba malam hari ini temuin pasangan Anda, bilang, istriku aku minta maaf, suamiku aku minta maaf, malam ini anak-anakku aku minta maaf. Coba lakukan terapi syukur, terapi ikhlas, terapi maaf. Besok pagi awali dengan sedekah subuh. Insya Allah Bapak Ibu, insya Allah Anda akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kajian malam hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan besok. Ya, besok kita akan membahas bagaimana cara kita ini bisa dikejar-kejar rezeki. Ya, jadi kalau hatinya sudah diperbaiki, pikirannya sudah dilurusin, sudah masa lalu ibarat takaran yang udah bersih. Bagaimana nih cara ngisinya di takaran? Ya, besok kita bicara tentang kecerdasan keuangan. Ya, silahkan hadir, nanti linknya kita akan bagikan di grup, termasuk jadwalnya ya. Besok jam berapa kita akan bagikan linknya di grup keajaiban rezeki. Ya, pastikan besok hadir, jangan sampai telat, karena kalau telat nanti nggak bisa masuk ya, sayang ilmunya. Baik, kita tutup kajian malam hari dengan video inspiratif. Ini video seorang anak yang harus berjuang sendiri untuk membesarkan, untuk menjaga adiknya yang masih kecil, karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Kita saksikan bersama-sama.